Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran fikih kelas 9. Bersama saya di Uni Kalsum Channel. Jangan lupa like and comment serta subscribe ya. Mudah-mudahan komen kalian bisa menambah semangat saya untuk membuat konten tentang pembelajaran lebih baik lagi. Coba kalian perhatikan gambar apakah ini? Ya, ada seseorang sedang menyembelih hewan. Ya, untuk kali ini kita akan membahas pada kelas 9 bab pertama. Pembahasannya mengenai ikhlasul amal, yaitu amal yang ikhlas. Di antaranya tentang penyembelihan, kurban, dan akikah. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian mengetahui kompetensi inti dari mata pelajaran fikih kelas 9. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan yang berupa faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu kalian tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian. Dan yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret untuk menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak diantaranya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sedangkan kompetensi dasar untuk bab pertama yaitu menghayati nilai-nilai dari ketentuan menyembelih binatang. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dan berbuat baik sebagai implementasi dari pengalaman menerapkan menyembelih binatang menurut syariat Islam. Dan yang terakhir, yang ketiga, menerapkan ketentuan penyembelihan binatang. Selanjutnya, pastinya kalian akan dituntut untuk dapat mempraktekkan tata cara penyembelihan binatang. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti pelajaran ini diharapkan kalian dapat menunjukkan penghayatan terhadap ketentuan penyembelihan binatang, menunjukkan penerimaan terhadap perintah berkurban dan akikah, memiliki sikap menghargai nilai-nilai kasih sayang dalam penyembelihan binatang, menjelaskan pengertian penyembelihan, kurban, dan akikah serta dalilnya, menjelaskan dalam ketentuan menyembelih binatang, kurban, dan akikah, dan terakhir mempraktekkan tata cara penyembelihan, kurban, dan akikah. Yuk sama-sama kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan ya gambar berikut. Hakikat dari hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah lah yang menciptakan manusia, tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Islam mengajarkan bahwa kita boleh membangga-banggakan harta kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki. Karena pada dasarnya semua itu adalah milik Allah, titipan Allah, dan akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah selayaknya kita harus selalu mensyukuri semua anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-sekali
kita ingkar atas nikmat Allah. Nah, untuk bab pertama kita akan membahas mengenai penyembelihan menurut syariat Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin loh, yang penuh dengan cinta, damai, dan kasih sayang. Islam mengajarkan cinta, damai, dan kasih sayang terhadap sesama manusia, terhadap semua makhluk, itu hewan dan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Islam memerintahkan hal-hal yang menunjukkan kita harus menyayangi binatang dan memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan hewan atau binatang. Islam telah menetapkan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging hewan halal harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan halal dengan menyebut nama Allah berarti memohon restu Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan daging binatang tersebut. Islam juga mengajarkan kita harus menyayangi binatang dan memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan hewan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' wa idza qataltum fa ahsinu qitlat wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha wal yuhidda ahadakum syafratahu falyurhu dzabihatahu, yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan kalian sembelih. Hadis riwayat Muslim dan Imam Tirmizi. Yuk kita lebih dalam lagi mengetahui tentang penyembelihan. Pengertian penyembelihan. Penyembelihan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata az-zakah, berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah penyembelihan memiliki makna memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lainnya yang tajam sesuai dengan ketentuan syara atau ketentuan hukum Islam. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah untuk dikonsumsi oleh umat Islam wajib melalui proses penyembelihan loh terlebih dahulu sesuai dengan syariat Islam. Kecuali, ada kecualinya nih, boleh binatang dimakan atau dikonsumsi tanpa proses penyembelihan. Apa aja ya? Yaitu ikan dan belalang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Uhillat lana maitatani wadamani fa ammal maitatani samak wal jarad wa ammad damani attihalu wal kabidu, yang artinya dihalalkan bagi kita dua macam bangkai. Apa aja? Yaitu darah ikan, bangkai ikan, dan belalang. Dan yang kedua, dihalalkan juga dua darah. Apa itu? Hati dan limpa. Hadis riwayat Daruqutni. Ya, sekarang apa sih rukun penyembelihan atau apa saja sih yang termasuk rukun penyembelihan? Rukun penyembelihan, rukun merupakan komponen penting yang ada dalam setiap ibadah. Penyembelihan binatang juga termasuk bagian dari ibadah loh. Coba apa aja? Yang pertama, orang yang menyembelih. 1. Orang yang menyembelih.
haruslah orang yang beragama Islam atau ahli kitab. Mengkonsumsi sembelihan ahli kitab atau orang Yahudi dan Nasrani adalah halal hukumnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5, yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula baginya. Berarti kalau kita memakan hasil sembelihan orang ahli kitab, artinya orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, itu masih bisa dihalalkan. Yang kedua, tamyiz, atau orang yang bisa membedakan antara perkara yang baik dan yang buruk, atau sesuatu yang dianggap salah dan sesuatu yang dianggap benar. Dengan kata lain, tamyiz seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam setiap tahap sempurna, namun belum dalam keadaan yang benar-benar sempurna, maka dia belum boleh sampai mengalami fase haid atau keluar air sperma. Maka penyembelihan binatang yang dilakukan anak yang belum tamyiz dianggap tidak sah. Selanjutnya, laki-laki atau perempuan. Nah, alangkah baiknya laki-laki untuk menyembelih perempuan. Namun, jika tidak didapati seorang pun laki-laki, maka orang perempuan pun diperbolehkan. Selanjutnya, alat penyembelihan. Alat penyembelihan hendaklah benda yang tajam, yang mampu melukai binatang yang akan disembelih, dengan tujuan tidak menyakiti binatang. Seperti apa aja alatnya? Seperti besi, bambu, kaca, tembaga. Tembaga ini bisa berupa pisau, golok, dan lain sebagainya. Dan terakhir, binatang yang disembelih haruslah binatang yang hanya boleh dimakan dengan proses penyembelihan, dan binatang yang boleh dimakan tanpa adanya proses penyembelihan. Itulah ketiga rukun penyembelihan. 1. Orang yang menyembelih. 2. Alat yang untuk penyembelihannya. Dan 3. Binatang yang disembelih. Selanjutnya, tujuan dari penyembelihan. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara atau hukum agama, maka halal dimakan. Sedangkan hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara atau hukum agama, maka hewan tersebut haram loh untuk dimakan. Misalnya, menyembelih tidak menyebut nama Allah, tetapi menyebut selain nama Allah. Selanjutnya, syarat-syarat alat penyembelihan. Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakitkan. Yang kedua, tidak diperbolehkannya menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya. Nah, hal ini ada loh di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silahkan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Kenapa sih gigi dan kuku itu dilarang? Adapun gigi, dia termasuk tulang, sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah atau yang sekarang bernama Ethiopia. Jadi penyembelihan yang menggunakan gigi dan kuku itu diharamkan ya. Macam-macam penyembelihan.
Macam-macam penyembelihan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, maqdur alaih, dan yang kedua, ghairu maqdur alaih. Seperti sebelumnya, pada dasarnya penyembelihan itu merupakan perkara yang bersifat ta'abbudi. Apa itu ta'abbudi? Bahwa tata cara penyembelihannya sudah ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu, kita tidak diperbolehkan menyembelih dengan sekehendak hati kita sendiri. Pada suatu kondisi tertentu, penyembelihan dapat dibedakan tadi ya dalam dua bentuk ini ya. Apa sih penyembelihan maqdur alaih? Nah, penyembelihan maqdur alaih adalah penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih pada lehernya. Nah, hewan yang disembelih ini dapat dilakukan dengan cara nahar. Apa itu nahar? Penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher. Ingat ya nak, pangkal leher di atas dada dengan cara zahab. Apa itu zahab? Zahab merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat menyiapkan nyawa hewan seperti dengan memburunya. Sedangkan zahab tadi berarti memotong suatu bagian leher hewan yang dapat menyebabkan kematian. Jadi maqdur alaih adalah penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih di lehernya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara nahar dan zahab. Yang kedua, penyembelihan ghairu maqdur alaih. Apa itu? Penyembelihan yang tidak dapat disembelih di lehernya karena hewan tersebut liar. Nah, hewan yang digolongkan kategori maqdur alaih ini terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sulit dikendalikan. Ada loh yang seperti itu. Hewan yang tergolong jenis ini bisa disembelih di bagian manapun dari tubuhnya, tidak hanya di pangkal lehernya, dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun kecuali tulang dan gigi yang tadi ya, yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematian. Itu ya berarti. Nah ini ya. Jadi macam-macam penyembelihan ada dua. Satu maqdur alaih karena penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih di lehernya, dan yang kedua ghairu maqdur alaih, penyembelihan yang tidak dapat disembelih di lehernya karena hewan apa? Hewan buruan atau hewan yang tadinya binatang ternak namun karena suatu sebab tertentu atau sulit dikendalikan, maka hewan tersebut menjadi liar. Kalau maqdur alaih, penyembelihannya dengan cara nahar dan zahab. Sedangkan ghairu maqdur alaih, tata cara penyembelihannya di bagian manapun. Paham? Insya Allah paham ya nak. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Yang pertama, berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap hewan. Nah, penyembelihan binatang dilarang loh untuk mengikuti hewan yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun proses ketika menyembelih, sebagaimana dikatakan dalam hadis tadi ya, yang kita pernah dibahas tadi di atas, yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau kalian dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Coba bayangkan bagaimana rahmatnya ini agama Islam, karena untuk penyembelihan hewan, seekor hewan haruslah berbuat baik terhadap hewan tersebut. Yang kedua, ketika hewan yang akan disembelih, hendaklah membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan.
Shallallahu Alaihi Wasallam meminta diambilkan seekor kambing kibas. Beliau berjalan dan berdiri serta melapaskan pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibas untuk beliau berkurban. Lalu Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, bawakan kepadaku pisau." Beliau melanjutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu." Lalu Aisyah pun mengasahnya. Lalu Rasulullah membaringkan kambing itu, kemudian Rasulullah bersiap menyembelihnya dengan mengucapkan, "Bismillah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad." Lalu Rasulullah SAW menyembelih. Dan yang ketiga, binatang yang masuk kategori makdur alaih, tadi ingat ya, makdur alaih yang dapat disembelih di mana? Di leher. Dipotong urat tempat makan dan urat tempat keluar nafas. Kedua urat ini harus putus. Sedangkan binatang yang masuk dalam kategori ghairu makdur alaih, artinya yang tidak dapat disembelih di lehernya, tadi ya, karena liar atau jatuh ke dalam lubang atau sebab darurat lainnya, sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka penyembelihannya dilakukan di mana saja dari badannya asal dia mati karena luka tersebut. Selanjutnya, adapun sunnah-sunnah dalam penyembelihan. Yang pertama, menajamkan alat penyembelihan. Yang kedua, membaca basmalah dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hendaklah orang yang ingin menyembelih menghadap kiblat. Yang keempat, hendaklah menyembelih di pangkal leher. Yang kelima, memutuskan kedua urat nadi yang ada pada sisi kiri dan sisi kanan. Dan yang terakhir, hendaklah hewan yang akan disembelih digulingkan ke tulang rusuknya sebelah kiri. Yuk, selanjutnya, hal-hal apa aja sih yang dimakruhkan dalam penyembelihan? Paham maksudnya? Maksudnya adalah hal-hal apa aja sih yang tidak disukai Allah ketika seseorang ingin menyembelih binatang. Yang pertama, menyembelih dengan alat tumpul. Aduh, kasihan ya kalau menyembelih dengan alat tumpul. Khawatir nanti hewan yang akan disembelih akan merasa kesakitan karena prosesnya lama. Yang kedua, menguliti binatang tersebut sebelum binatang itu benar-benar mati. Aduh, Masya Allah, tidak boleh ya, itu amat sangat menyakitkan hewan tersebut. Yang ketiga, menyembelih hingga lehernya terputus. Kita hanya memutuskan jalan makan dan jalan pernafasan di lehernya, sehingga tidak boleh sampai lehernya terputus. Dan yang terakhir, tidak boleh memukul binatang waktu akan menyembelih. Jadi sebelum hewan disembelih dipukul dulu. Aduh, hal ini semua dimakruhkan karena hal ini semua dapat menyakiti hewan yang akan disembelih. Oleh karena itu, keempat ini hendaklah kalian hindari ketika kalian ingin menyembelih binatang. Ya, setelah kita mempelajari dan memahami sekaligus menelaah dengan sungguh-sungguh, ternyata menyembelih binatang tidak semudah yang kita kira. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kita harus mengetahui ilmunya. Dan terlebih lagi, syariat Islam atau hukum Islam sudah mengatur sedemikian detailnya tentang cara penyembelihan yang benar sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita cermati, ternyata Islam telah memberikan rambu-rambu yang tegas tentang upaya menghindari segala kekerasan, bahkan terhadap binatang sekalipun. Sehingga kita tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Bahkan kita diarahkan untuk selalu mendahulukan sikap kasih sayang kepada siapapun, bahkan kepada binatang. Bahkan
serahkan kepada binatang yang akan kita sembelih. Inilah yang membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan dan kasih sayang terhadap semua makhluk yang ada di bumi, bahkan terhadap binatang sekalipun. Yeay, alhamdulillah. Sekarang kita refresh lagi ya apa yang sudah Ibu jelaskan di atas. Sekarang kita menguji kalian dengan latihan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang penyembelihan? Pertanyaan yang kedua, jelaskan 3 rukun dalam penyembelihan. Ingat ya, ada 3 rukun. Yang ketiga, jelaskan masing-masing dari penyembelihan maqdur alaih dan ghairu maqdur alaih. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Yang keempat, sebutkan masing-masing 2 hal yang disunahkan dan dimakruhkan dalam penyembelihan. Sebenarnya ada beberapa, tapi Ibu mintanya hanya 2 masing-masing. 2 untuk hal yang disunahkan dan 2 saja hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Dan terakhir, hal apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan? Nah, semua jawaban kalian tuliskan di buku latihan fikih kalian. Oke? Dan terakhir, kasus. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya. Halalkah hasil sembelihan dari proses penyembelihan dari alat penyembelihan yang terbuat dari tulang, tapi karena ketidaksengajaan atau karena lupa? Kalian jelaskan ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk bab pertama tentang penyembelihan kita sudah selesai. Jika kau lapar, segeralah makan nasi. Jangan lupa untuk saling berbagi. Menyembelihlah dengan senang hati demi Islam yang lebih abadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian serta kalian dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalam.